Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi bersama Pak Zainal. Pada kali ini kita belajar bertemakan zakat fitrah. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita apa yang diberikan kepada Allah kepada kita berupa kesehatan, berupa apapun itu. Tentunya kita mengucapkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tentunya pada pelajaran hari ini yang bertema zakat fitrah, tentunya anak-anak sekalian semuanya sudah pernah berzakat fitrah. Maka dari itu kita mengulang pelajaran hari ini, kita bersama-sama, kita cermati dan kita ulas bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, zakat fitrah, adapun pengertiannya ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Adapun zakat fitrah secara bahasa, zakat yang terdiri dari dua kata, zakat fitrah. Zakat berasal dari kata Arab yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab fitrah, yang berarti kejadian, fisik atau badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan diri, membersihkan fisik atau badan. Fitrah, suci. Sedangkan secara istilah, zakat fitrah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Perlu diketahui, tentunya orang yang berhak menerima zakat fitrah ini bukan semuanya orang, melainkan ada beberapa syarat nanti di belakang ya. Adapun untuk dalil zakat fitrah, Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh
orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak tersedih hati. Itu tadi bunyi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227. Untuk ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami karena ia merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang Islam. Jadi, siapapun, baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda, maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Untuk itu, marilah kita belajar secara seksama dengan memahami, mengamati ketentuan zakat fitrah sebagai berikut. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain. Menurut dalil Al-Quran dan hadis sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain. Dan ketentuan selanjutnya, rukun zakat fitrah, yaitu niat. Dan rukunnya harus ada muzaki, yaitu harus ada orang yang mengeluarkan zakat. Dilanjutkan ada mustahik, yaitu ada orang yang menerima zakat. Dan barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, itu rukunnya. Jadi niat, muzaki, mustahik, dan barang yang akan dizakatkan. Syarat zakat fitrah. 1. Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Adapun untuk ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Perhatikan dan cermati hadis di bawah ini. Anin ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farado zakatal fitri min Ramadana ala nasi so'an min tamrin au so'an min sya'irin ala kulli hurrin au abdin dzakarin au unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wal Muslim.
Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis di atas, alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah, seperti beras di Indonesia pada umumnya, atau sagu di Papua, dan lain sebagainya. Kemudian untuk banyaknya yang harus kita berikan per orang atau jiwa sebanyak 1 sok, yakni takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Jika dikonversi dalam satuan takar zaman sekarang, 1 sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Untuk kehati-hatian, para ulama seringkali menyarankan untuk membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 sampai dengan 3 kilogram untuk kehati-hatian. Melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok, berarti pemberian lain tidak diperkenankan, seperti memberikan suatu benda, elektronik, baju, kendaraan, bahkan makanan atau yang lainnya. Adapun untuk waktu pembayaran zakat fitrah, waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan untuk orang yang berhak menerima zakat fitrah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, atau orang mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah. Dan untuk orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, A. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. B. Hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. C. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Orang yang tidak beragama Islam, yakni non-muslim. E. Orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya.
F. Orang yang dinafkahinya. G. Orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Yang pada intinya fakir, miskin, dan orang-orang yang tidak mampu. Adapun cara membayar zakat fitrah. A. Kita memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik, yaitu beras. B. Kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada. C. Orang yang mengeluarkan zakat wajib berniat. D. Makanan pokok kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia baik di masjid atau lainnya. Amil. Nah, untuk E, amil zakat. E, kita serahkan tepat waktu. Nah, di sini tentunya hari akhir Ramadan sampai sebelum sholat Id. Untuk F, panitia penerima. G, panitia bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Demikian pembelajaran studi fikih bertema zakat fitrah untuk hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Sampai jumpa.